Benar Bapak, benar. Hanya satu kerinduan kami, agar kami kelak ketika kami pulang, kami dapat memandang wajah-Mu. Itulah sukacita terbesar ya Bapak, yang akan kami rasakan sebagai orang yang sungguh-sungguh mengiring Engkau. Ampuni Bapa segala kesalahan, dosa, ketidakpatutan, ketidakpantasan kami selama ini di hadapan-Mu. Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang setia, selalu menjagai, melindungi dan memelihara setiap kami. Bahkan Bapa, Kau masih izinkan kami untuk bersekutu, berbakti kepadamu dengan pujian penyembahan kami. Kiranya semua boleh menyukakan hatimu ya Bapa. Bapa, kami rindu akan suaramu. Berbicaralah atas kami semua. Berbicaralah Bapa. Pakailah anakmu ini untuk menyampaikan isi hatimu. Urapilah kami semua dan ambil alih sepenuhnya. Berikan kami hikmat untuk mengerti, berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, dan kiranya semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar bahkan melakukannya. Di dalam nama Yesus, amin, amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang di atas shalom, dimanapun saudara berada yang saat ini sedang mengikuti live streaming ini, shalom. Sungguh saya sangat bersuka cita pagi ini kita boleh kembali berjumpa meskipun dalam suasana yang yang kurang nyaman ya dengan berita-berita yang ada. Tetapi saya bersyukur kita semua oleh kemurahan Tuhan boleh ada dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun juga. Beri kemuliaan buat Tuhan kita terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan beritahu saudara satu hal yang barangkali jarang atau mungkin tidak pernah saudara sadari. Apa itu? Bahwa di dalam diri orang percaya, saudara dan saya, itu ada gairah surgawi. Nah, pertanyaannya gairah surgawi itu apa Pak? Gairah surgawi itu satu semangat saudara, keinginan, kemauan, hasrat, atau satu dorongan untuk menyukakan hati Allah, untuk melakukan kehendak Bapa. Itu setiap saudara itu sudah ada gairah surgawinya. Nah, saya enggak tahu apa saudara menyadari akan hal ini atau tidak. Tapi kalau saya katakan demikian, dimaksudkan supaya saudara juga menyadarinya. Mungkin saudara berkata, kok bisa begitu Pak? Ada dua alasan. Yang pertama, karena saudara itu orang-orang yang dipilih untuk diberi kesempatan mendengarkan Injil. Makanya disebut umat pilihan. Yang kedua, itu karena saudara itu sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Hal itu sangat jelas dituliskan dalam Efesus 1 ayat 13, di mana dikatakan, di dalam Dia
kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, di dalam Kristus maksudnya, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Itu berarti yang namanya Injil, yang namanya firman Tuhan, dan juga Roh Kudus itu pemicu atau pemantik atau penyebab sehingga saudara memiliki gairah sorgawi. Sehingga gairah sorgawi itu ada di dalam diri setiap orang percaya. Hal itu tampak ketika saudara melihat orang yang mengalami penderitaan. Ya, entah karena apapun, mungkin saudara lewat di jalan melihat ada orang kecelakaan atau ada korban bencana, ya. Apapun, ada satu keinginan untuk menolong. Nah, itu namanya gairah surgawi. Saudara mungkin sedang berpikir, Pak, lah orang-orang di luar sana yang bukan Kristen juga bisa begitu, Pak. Bedanya apa? Ya beda, saudara. Bedanya kalau keinginan itu ada di dalam diri orang percaya, sejatinya itu akan menuntun orang itu untuk menjadi saksi Kristus. Bedanya di situ. Oleh sebab itu ini harus dihayati dan disadari betul. Supaya apa? Supaya jangan sampai saudara dan saya itu menjadi saksi yang tidak berkenan. Kita ini saksi. Seperti Bapak mengutus aku, kata Yesus, aku mengutus engkau. Jadi saudara itu utusan, saudara itu saksi. Begitu saudara. Gairah sorgawi itu tidak hanya tampak ketika ada keinginan untuk menolong. Tetapi dalam banyak hal, keinginan untuk bersabar, keinginan untuk berdamai, keinginan untuk mengakui kesalahan, keinginan untuk mengampuni, keinginan untuk berdoa, keinginan untuk baca firman, keinginan untuk berbagi, untuk melayani Tuhan, keinginan untuk mengagungkan dan menyembah Dia, keinginan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu semua sejatinya adalah gairah surgawi. Saya tanya saudara, benarkah demikian? Benarkah saudara mengalami akan hal-hal itu? Halo? Mengalami ya. Nah, saya mau kasih tahu saudara bahwa gairah sorgawi ini ternyata itu bisa hidup, tapi juga bisa mati. Bisa semakin berkobar-kobar, tapi juga bisa semakin redup dan lenyap, saudara. Tergantung siapa? Tergantung kita sendiri, tergantung saudara dan saya. Kalau kita menghidupkan gairah ini, ia akan hidup. Tapi kalau kita mematikan gairah ini, gairah itu akan padam, saudara. Nah pertanyaannya selama ini, kalau ada gairah seperti itu, saudara itu menghidupkan atau mematikan, saudara. Saudara sendiri yang tahu. Tapi mungkin saudara bertanya, bagaimana Pak cara menghidupkan gairah sorgawi itu? Ya sebetulnya caranya sederhana sekali saudara. Caranya ya lakukan saja. Perbuatlah itu. Ya, just do it. Turuti. Kalau ada gairah-gairah seperti itu, langsung lakukan. Ya, tapi tentu kita harus mengakui itu
tidak mudah. Kenapa? Karena untuk melakukannya orang harus memiliki hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan pasti sukanya menyukakan hati dia. Itu yang merupakan kerinduannya. Maka begitu ada gairah yang seperti itu, senang sekali pasti langsung dilakukan. Saudara. Nah saudara perhatikan, kalau saudara satu hari memiliki keinginan karena melihat seseorang yang menderita, saudara ingin menolong, saudara lakukan, saudara tolong, kemudian orang itu bisa terbebas dari penderitaan. Pasti hati saudara ada sukacita kok, tidak bisa dipungkiri. Sukacita karena apa? Karena bisa menyukakan hati Tuhan, tadi konteksnya kita mengasihi dia. Begitu saudara. Ketika saudara ada perselisihan, ya beda pendapat dengan orang sampai ngotot-ngotot. Setelah di rumah misalnya saudara ada dorongan untuk berdamai, untuk tidak memperpanjang, untuk mengakhiri perselisihan itu. Nah ini kan tidak gampang saudara. Tapi kalau saudara turuti, kalau saudara lakukan, mendatangkan satu kelegaan. Dan saya percaya hati Tuhan sangat disukakan. Akibatnya apa? Akibatnya gairah surgawi ini semakin berkobar-kobar. Dan percayalah Tuhan pasti sediakan peristiwa-peristiwa untuk mengobarkan gairah surgawi saudara. Itu sama halnya dengan kalau di Alkitab dikatakan hidup yang dipimpin oleh roh. Maksudnya seperti itu. Kalau saudara ikuti, semakin hari hidup saudara itu menjadi semakin serupa dengan Yesus. Karakter saudara itu semakin diubahkan, semakin sempurna seperti Bapa. Itu yang akan dialami. Ya, tetapi kita harus berkata secara jujur bahwa seperti saya katakan tadi tidaklah mudah. Dan justru lebih banyak orang-orang yang cenderung untuk membiarkan. Dan tanpa sadar sejatinya dia sedang membuat gairah surgawi itu menjadi redup dan akhirnya padam, saudara. Hati ini jadi tebel, enggak ada kepekaan sama sekali. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa redup gairahnya? Nah, ada dua alasan saudara. Yang pertama, karena keduniawian saudara masih kuat. Egonya itu masih cukup tinggi. Hidupnya itu masih egosentris. Maksudnya seperti itu. Saudara, kedagingannya ini masih kuat dan memiliki hasrat duniawi yang selalu menuntut untuk dipenuhi. Yang mana sejatinya itu monster saudara. Semakin saudara pelihara, semakin saudara penuhi, itu akan semakin gede juga. Itu tampak sekali saudara. Ketika misalnya saudara mendengar satu firman di gereja, ini cuma contoh, tentang pengakuan dosa. Oh, ternyata saudara terjamah saudara. Lalu masih suasana di gereja saudara berketetapan hati. Wah, aku pokoknya harus minta maaf. Begitu saudara. Wah, getem-getem istilahnya. Keluar dari pintu gereja sampai di parkir, sudah berubah pikiran saudara. Mulai berpikir, masa saya harus minta maaf kepada karyawan? Masa saya harus minta maaf kepada istri? Wah, ntar tambah mentang-mentang itu.
Masa saya harus minta maaf kepada suami? Sudah seperti itu dimintai maaf, besar kepala. Kenapa bisa begitu? Egonya masih tinggi, saudara. Mendengar firman, oh supaya apa? Memberi, supaya apa? Ambil bagian dalam pelayanan. Dibuka ini, ada pendaftaran untuk pelayan atau aktivis, sebagai penerima tamu, sebagai kolektan, sebagai pemain musik. Wah seneng saudara, seneng. Wah pokoknya habis ini mau daftar. Tapi begitu keluar dari pintu, berubah pikirannya. Entar kalau aku ikut berarti mau nggak mau harus latihan ini. Mau nggak mau harus selalu datang ke gereja. Nggak bisa enggak. Lah entar biasanya kalau hari-hari tertentu itu saya nggak bisa. Karena ada acara begini, ada acara begitu. Akhirnya apa saudara? Tidak jadi saudara. Gairahnya apa? Padam. Kenapa padam? Lah memang dipadamkan sendiri saudara. Kenapa dipadamkan sendiri? Karena egonya masih tinggi, duniawinya masih kuat. Dan itu menguasai, mendominasi dirinya. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, apa? Pikirannya dikuasai oleh kuasa jahat. Wah ini juga mengerikan saudara. Orang berpikir kalau dikuasai kuasa jahat itu ditandai dengan manifestasi. Dengan telanjang lari-lari di jalan atau mengamuk. Ya semua orang dilawan, dipukuli, kekuatannya sangat kuat. Atau mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Wah marah-marah seperti itu. Pikirnya cuman seperti itu. Tetapi sesungguhnya enggak saudara. Kuasa jahat yang lebih berbahaya itu bukan yang nampak seperti itu. Tetapi yang menguasai pikiran saudara. Petrus pernah mengalami hal ini dan Tuhan Yesus menegur dengan keras. Apa yang engkau pikirkan itu bukan yang Allah pikirkan. Kalau bukan yang Allah pikirkan, pikiran siapa? Ya tinggal dua, pikiran manusia itu sendiri atau pikiran iblis atau si jahat. Dan ini manuver iblis yang sangat efektif dan berhasil. Banyak orang kena, manusia pertama pun kena dengan manuver ini saudara. Lalu kaitannya dengan gairah surgawi, apa Pak manuver ini? Nah di pikiran kita selalu ditanamkan bahwa besok saja, nanti saja, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Itu yang selalu mengisi pikiran kita. Orang lain juga enggak lakukan, enggak apa-apa. Itu ngisi pikiran kita. Jangan dulu hal-hal semacam itu. Yang mana oleh karena pikiran-pikiran itu kita tidak melakukan gairah surgawi atau keinginan untuk menyukakan hati Allah yang timbul di dalam hati. Dan itu dialami banyak orang saudara. Yang gampang, contoh itu enggak usah yang susah-susah, yang gampang saja. Saudara berketetapan hati, punya niat untuk berdoa. Berdoa yang lebih kusuk ya. Berdoalah intinya. Mau tidur karena ngantuk, pikirnya entar saja. Tidur dulu entar jam 12 tengah malam bangun, doa. Apa yang terjadi saudara? Betul-betul bangun tuh yang mengherankan kan seperti itu ya. Tetapi pikiran ini diisi lagi. Lebih baik nanti enggak apa-apalah. Tuhan kan juga memaklumi seharian kita capek kerja. Entar aja lah jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3. Bangun lagi saudara.
Tetapi saudara tahu enggak? Enggak doa juga. Pikirnya apa? Ah pagi sekalian aja lah, enggak apa-apa pagi. Pagi bangun, muncul pikiran seperti itu. Enggak juga enggak apa-apa, kan ada yang harus dikerjakan. Bahkan itu pekerjaan, lakukan pekerjaan dulu. Saya kasih tahu saudara, orang-orang yang seperti ini akhirnya tidak mengerjakan apa-apa. Tidak melakukan apapun juga. Kenapa? Karena kena dengan manuver iblis. Makanya Alkitab mengatakan di Efesus jangan beri kesempatan kepada siapa? Iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara. Begitu saudara buka celah, khususnya di pikiran, ya iblis memiliki foothold atau tempat pijakan. Nah kalau sudah ada tempat pijakan dia enak. Yang susah itu masuk ke pikiran, begitu dia bisa masuk itu sudah menguasai hidup kita. Karena pikiran seseorang itu menentukan hidupnya. Jadi kalau iblis sudah menguasai pikirannya, seluruh hidupnya itu bisa dikendalikan. Hati-hati saudara, sudah punya niat untuk berbagi kasih, untuk berkorban, ya, untuk mengampuni, ya. Dan masih banyak lagi. Tetapi tidak dikerjakan. Kenapa tidak dikerjakan? Karena pikirnya masih ada hari esok. Nanti juga bisa. Nah itu yang patut kita sadari saudara. Nah sekarang tentu semua ada caranya. Kalau yang tadi yang pertama, coba bisa diklik. Kenapa gairah surgawi bisa padam? Tadi karena duniawi kita atau ego kita masih kuat. Cara ngatasinya gimana Pak kalau egonya masih kuat? Lah cara ngatasinya ya kita harus dengan rela, perhatikan. Dengan rela kita mau untuk mengosongkan bejana jiwa kita. Mengosongkan dari apa? Dari segala keinginan. Maka tadi pujian mengatakan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala apa saudara? Keinginanku. Lalu dan semua hasrat pribadiku. Tadi sampai diulang sama Bu Daniel. Tuhan, yang kedua apa? Penuhi aku terus dengan gairah surgawi nan suci. Agar apa? Agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Amin saudara. Kita harus berani dengan tulus untuk mengosongkan bejana hati kita dari segala hawa nafsu duniawi. Sahasrat apapun harus kita matikan saudara. Itu cara ngatasinya. Lah kalau yang kedua, tadi saya katakan apa? Pikiran dikuasai oleh si jahat. Dalam hal apa? Dalam hal menunda. Nanti. Lah kalau ini cara ngatasinya gimana? Ya kita harus berpikir sebaliknya dan seharusnya kita berpikir yang sebaliknya. Apa itu? Bahwa ini mendesak. Ini sesuatu yang urgent. Harus dilakukan. Tidak bisa ditunda lagi. Tidak ada waktu lagi. Itu yang harus ditanamkan di pikiran kita. Saudara harus bisa berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir. Lagunya sudah saya share beberapa hari di gereja. Saudara harus bisa katakan bahwa hari ini adalah hari terakhir.
Apalagi dalam kondisi atau suasana pandemi seperti ini. Setiap hari, bahkan setiap saat bisa menjadi hari terakhir bagi siapapun dan kita tidak pernah tahu. Banyak kejadian yang kita lihat tidak mengalami apa-apa, tahu-tahu diberitakan terpapar, beberapa jam kemudian meninggal, saudara. Dan kalau saya katakan, saudara agar berpikir kalau hari ini hari terakhir, itu bukan berarti saya mengajak saudara untuk meninggal. Bukan. Atau bukan bermaksud untuk menakut-nakuti saudara. Tetapi memang kenyataannya yang ada itu seperti itu. Ini sesuatu yang tragis, saudara, yang harus kita perkarakan setiap saat, saudara. Jangan sampai kelak kita kecewa, kita menyesal. Ada baiknya kita sering-sering melakukan satu simulasi, saudara. Coba bayangkan, kalau hari ini hari terakhir saudara, ya, jam berapanya belum tahu saudara, tapi hari ini, kira-kira yang akan saudara lakukan itu apa? Coba renungkan sebentar. Yang akan saudara lakukan apa? Saudara mau makan, minum sepuasnya, kepengen makan ini belum kesampaian, ntar pulang langsung cari dulu. Atau saudara mungkin akan membeli sesuatu, keinginan yang saudara inginkan dan belum kesampaian dan sekarang masih ada kesempatan. Atau saudara akan pesan warisan saudara dijatuhkan siapa, hutang saudara yang harus bayar siapa. Iya kan? Nah, karena mau mengakhiri hidup saudara, iya kan? Atau apa saudara? Yang banyak terjadi, biasanya kalau seseorang ada di ujung maut, itu segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah itu muncul. Dan itu mendatangkan satu ketakutan saudara. Lalu apa yang dikerjakan? Nah, biasanya minta maaf yang gampang. Ya. Oh, mungkin saudara pernah merasa menyakiti mertua saudara. Wah, pokoknya nanti pulang dari sini saya akan ketemu ya mertua saya mau minta maaf. Kenapa minta maaf? Ya supaya jalannya lancar, bisa masuk surga. Dia pikir masuk surga itu bisa diselesaikan dengan seketika, saudara. Iya kan? Lalu apa lagi? Siapa lagi yang kira-kira dia pernah berbuat salah? Semua dimintai maaf. Saya ngomong gini pernah ngalamin, saudara, di ujung maut. Waktu itu saya rasakan tubuh ini ringan sekali. Saya pikir saya akan segera meninggal. Saya berjuang untuk hidup. Tapi enggak bisa saudara, kaku, tubuh ini kaku. Akhirnya tahu-tahu di rumah sakit saya pesen berulang kali sama istri saya minta maaf berkali-kali. Ya, saya minta supaya disampaikan maaf saya ke orang-orang tertentu. Saya pikir sudah enggak mungkin lagi saya hidup. Itu loh saudara. Kalau kita itu pulang dengan cara-cara misalnya kecelakaan, yang langsung meninggal atau ditembak duor gitu langsung mati, enggak masalah saudara. Tetapi itu justru mencelakakan kita enggak punya kesempatan untuk memperkarakan kok. Tapi itu bisa kita alami, siapapun bisa ngalamin itu. Mengerikan ya saudara ya. Nah, oleh sebab itu yang namanya simulasi seperti ini tadi, itu sebetulnya satu nutrisi jiwa, vitamin bagi jiwa kita yang harus sering-sering kita lakukan. Nah kalau sekarang saudara sudah tahu kira-kira kebanyakan orang itu melakukan apa di ujung maut. Kenapa tidak saudara jadikan satu gaya hidup yang bisa dilakukan setiap saat? Artinya apa? Kita selalu berjuang untuk tidak berbuat salah.
Jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai perkataannya itu sampai melukai hati, ya. Perbuatan dijaga yang baik-baik, berusaha untuk hidup kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kalaupun saat ini saudara masih menyimpan akar pahit, saudara masih menyimpan dendam, kebencian, luka hati. Kenapa tunggu besok saudara? Kalau saudara tunggu besok, itu saudara lagi dikuasai kuasa jahat saudara. Ya, tetapi untuk yang satu ini enggak perlu masuk rumah sakit jiwa loh saudara. Tapi dikuasai kuasa jahat. Nah, itu harus saudara selesaikan. Cepat-cepat perhatikan. Kalau saat ini saya berbicara ada di antara saudara yang masih punya yang saya katakan tadi kebencian, luka hati, kemarahan terhadap orang-orang, selesaikan. Ya, pikirkan bagaimana kalau hari ini itu hari terakhir saudara. Semua kan harus sudah beres saudara. Dan saya percaya saudara tidak akan tunda-tunda lagi. Amin saudara. Nah itu yang harus dibiasakan, itu yang harus diperjuangkan. Ingat saudara, untuk jadi baik tidak bisa seketika. Untuk jadi jahat pun tidak bisa seketika. Semua itu sedikit dari sedikit. Begitu juga dengan gairah surgawi dan gairah duniawi. Gairah surgawi itu enggak bisa langsung menyala-nyala, berkobar-kobar rohnya. Tapi harus dibangun hari demi hari. Begitu juga kedagingan atau gairah duniawi saudara. Semakin saudara beri makan, semakin bertumbuh. Kalau gairah kedagingan semakin menguasai hidupmu. Saudara akan menuju kepada kebinasaan. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Karena namanya kebinasaan itu terpisah dari Allah selama-lamanya. Saya ngomong begini, saya sadar sih bahwa tidak semua orang bisa menghayati. Tapi belajarlah menghayati. Menghayati keberadaan Allah saja susah kok saudara. Saya tadi duduk di situ sempat berpikir, iya ya, virus corona COVID-19 ini semakin merajalela. Saya duduk di situ tadi saya sempat berpikir saat pujian dilantunkan ya. Wah, apa iya ya virus itu ada di udara. Saya berkata begitu dalam hati. Tetapi saya diingatkan bahwa di udara ini juga ada roh Allah. Dimanapun kita berada, roh Allah itu memenuhi jagat raya ini. Nah persoalannya saudara menghayati yang mana? Seringkali yang kita hayati itu malah keberadaan virusnya. Oh jangan-jangan yang saya ajak bicara OTG nih. Jangan-jangan saudara enggak pernah berpikir bahwa roh Allah itu juga ada saudara. Betul enggak saudara? Nah itu loh yang perlu. Sama saudara, seperti saya katakan tadi. Saudara harus menyadari bahwa saudara ini terpapar. Terpapar apa? Terpapar virus dunia. Nah kalau sekarang pada ngantri vaksin, bahkan tadi Bu Indra berkata ada yang diminta bayaran untuk vaksin. Kenapa saudara enggak vaksin diri saudara? Dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan gairah surgawi. Kenapa? Kenapa saudara memikirkan bagaimana supaya tubuh ini tidak terpapar COVID, tetapi membiarkan diri saudara terpapar virus dunia? Tanpa sadar hidup saudara semakin hari bukan semakin serupa Kristus, tapi semakin serupa dunia. Kan konyol ini saudara. Kelihatannya jadi orang Kristen. Makanya kalau saat ini saudara masih ada, itu masih ada kesempatan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasehati dalam Efesus 5 ayat 16-17, pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat saudara. Setiap yang Anda lihat, setiap yang Anda rasakan, setiap yang Anda alami, itu kalau saudara tidak hati-hati, semuanya itu bisa membawa saudara kepada kebinasaan kekal. Karena jahat dunia ini.
Makanya dikatakan sebab itu janganlah kamu bodoh. Wah, ini perkataan yang keras saudara dan menyakitkan. Tapi nyatanya kita enggak pernah sakit hatinya baca firman ini. Kenapa? Hati kita sudah keras, sudah tebal. Ya. Jadi diperingatin sampai dibodoh-bodohkan gini ya tetap dianggap enteng aja, enggak melakukan apa-apa saudara. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya kita itu dikata-katain bodoh, kamu tuh bodoh. Makanya usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, jangan mengerti kehendak atau kemauanmu sendiri. Yang dicari itu harus kehendak Tuhan. Tuhan disenangkan enggak? Tuhan disukakan enggak? Tuhan suruh saudara lakukan itu enggak? Begitu maksudnya. Saudara, ya saya sebenarnya benar ini benar. Saya itu memiliki kerinduan yang dalam supaya apa? Setiap jemaat, setiap orang Kristen khususnya jemaat di tempat ini itu memiliki satu kedewasaan rohani. Rohaninya supaya bertumbuh semakin hari itu semakin mengenal Kristus itu dengan benar saudara. Itulah sebabnya saya berjuang melalui cara-cara yang saya dapat. Saya buat hikmat pagi, seri pengajaran, audio, video. Supaya apa? Supaya saudara itu mau belajar saudara. Tidak hanya itu supaya saudara mau menghidupi. Sampai saya pikir-pikir kan saya evaluasi itu setiap saat siapa-siapa yang menyaksikan, siapa-siapa yang enggak. Itu bisa dikontrol saudara. Mengejutkan juga kemarin saya dengan anak saya Edo saya melihat ternyata sebagian yang membuka link-link saya bahkan sampai selesai malah pria loh saudara. Pria itu lebih tinggi, kaget saudara bukan? Wanitanya tuh malah kalah padahal di benak saya itu wanita pasti. Wanita itu lebih tekun, enggak itu. Saya sampai mencari-cari. Bukan mau cari apa-apa saudara, semua itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya lihat dari perilakunya masing-masing. Saya amati bagaimana mereka hidup. Nyantolnya itu belum banyak lah, itu yang buat saya sedih saudara. Saya sampai mikir ini dikasih apa lagi nih vitaminnya. Saya buatkan think to remember yang cuma 30 detik, 20 detik. Pesan-pesan singkat yang harus diingat. Enggak banyak yang buka. Tetapi coba saudara dapat berita, oh dokter ini begini begitu, virus, ada penangkapan ini, langsung dibuka saudara. Jujur saudara, itu membuat kami sebagai hamba Tuhan itu sangat sedih. Dan faktanya memang terlihat jelas, ya gairah untuk beribadah, ya saudara datang, itu belum menjamin loh saudara, saudara memiliki gairah yang benar. Sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Kalau saudara menghadapi masalah, ya, bahkan kalau saudara masih memiliki hati yang keras, nggak bisa mengampuni, dengar firman pun tetap nggak bisa ngampunin tuh. Coba, itu gimana coba? Kalau seperti itu. Saya ngomong begini, pasti ada di antara saudara yang seperti itu. Tahu kalau itu enggak baik, tahu kalau itu memendam, benci itu akan jadi penyakit. Tapi ya nekat itu. Sudah dikasih tahu, itu yang gampang saja, Atau yang mudah saja, saudara kena masalah, masalahnya enggak usah gede-gede lah, yang kecil saja. Saudara enggak ke gereja kok, enggak ke gereja. Lebih suka menjauh dari Tuhan. Gak sadar kalau menjauh dari Tuhan itu sedang memusuhi Allah saudara. Padahal kalau memusuhi Allah itu ngeri sekali loh saudara. Dan di balik itu sebetulnya ada satu gairah surgawi juga yang mengingatkan. Jangan begitu, lakukan ini, lakukan itu. Ayo kembali ke gereja, ayo berdamai, ayo ampuni. Enggak dituruti itu saudara. Apa enggak susah saudara? Sedih.
Apalagi hari-hari semakin menakutkan, bumi semakin tidak nyaman untuk dihuni, saudara. Aduh, makanya melalui kebenaran ini, saudara, saya bukan berkata begini untuk menunjukkan bahwa saya lebih baik dari saudara. Saya ingatkan, tidak ada yang namanya awam dan imam. Semua imam. Saudara imam, saya juga imam. Alkitab berkata kita itu imamat rajani kok. Jadi saya enggak lebih suci dari saudara. Saya juga jatuh bangun, saya juga buat kesalahan. Tetapi saya sadar dan saya tahu apa yang harus saya kerjakan dan saya berjuang. Saya mau memasuki proses daripada Tuhan. Dan selalu saya perkarakan, saya ukur. Apakah ada progres kemajuan atau tidak. Jangan saudara cuma berkata proses Pak, proses. Tapi enggak ada kemajuan, enggak ada progresnya. Sama juga bohong. Amin saudara. Nah, mulai melalui kebenaran ini saya sungguh tidak ada motivasi apapun. Berharap saudara mau berubah, saudara sadari bahwa semuanya bisa saja terjadi. Seperti situasi saat ini saudara kan gak pernah berpikir toh akan terjadi. Masa ibadah dibatasi, ya, aktivitas dibatasi, sekolah diliburkan tapi ada ijazahnya. Enggak pernah berpikir kan seperti itu, tapi itu terjadi. Begitu juga saudara mungkin enggak pernah memperkirakan bahwa neraka itu betul-betul ada, saudara. Kalau enggak mungkin Tuhan Yesus di dunia ini selalu memberitakan kerajaan surga kalau enggak ada neraka, saudara. Nah, hidup ini singkat, saudara. Lebih baik menderita 70 tahun, tetapi selanjutnya kita kepenak selama-lamanya. Daripada kepenak 70-80 tahun, selanjutnya kita, enggak bisa dikalimatkan, saudara. Tetapi kalau kita hayati mengerikan, ya. Ikuti, lakukan apa yang menjadi gairah surgawi yang ada di hatimu. Tuhan pasti menolong dan memampukan. Amin. Kita akan pujikan, kalau hari ini hari terakhirku. Minimal saudara hayati kalimat demi kalimat, ya. Saudara kalau yang belum begitu fasih, gandul-gandul, tapi nyanyikan, ya. Nyanyikan pujian ini. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus ku tunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus
sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku tuh berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku, persiapkan diri menjadi Mari bangkit berdiri saudara. Kita ulangi dari awal. Kalau hari ini hari terakhir, ingat saudara, lakukan yang terbaik. Terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Pekerjaan Bapa harus ku tunaikan, sedia menghadap pengadilan Tuhan. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku tuh berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku, persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan. Tolong aku Tuhan, tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku tuh berkenan di hadapan Bapa. Hanya ini satu-satunya tujuan hidupku, persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Persiapkan dirimu saudara, persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Sungguh kami tak berdaya Bapak. Oleh sebab itu, tolong kami ya Bapa, agar hidup kami
boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya untuk menjadi mempelai-Mu. Ampuni ya Bapak, apabila selama ini orientasi dan hidup kami hanya pada diri kami sendiri. Kami tidak memikirkan apa yang Engkau pikirkan. Melalui kebenaran-Mu ini Kau tegur, kami Kau ingatkan dan kami mau berubah. Bapak, sungguh kami mau merespon niat atau gairah surgawi yang ada di dalam hidup kami. Kami mau nyalakan itu, kami mau hidupkan itu. Agar gairah itu berkobar-kobar. Sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin jauh dari dunia dan semakin serupa dengan putra tunggal-Mu Kristus Yesus Tuhan. Itulah satu-satunya kerinduan kami, itulah satu-satunya tekad kami. Tolong kami Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menghidupinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti streaming ini. Yang mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik-baik, menyimpan di dalam hatinya dan menghidupinya. Kami sungguh percaya Engkau pasti memelihara, Engkau pasti melindungi, Engkau pasti memberkati. Terima kasih ya Bapa. Biarlah semua ini bukan untuk gagah kuat kami, tetapi semua untuk hormat kemuliaan-Mu. Semua agar Injil boleh diberitakan dengan benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang sudah diberkati katakan bersama-sama, amin, amin.